teman-teman semuanya, para bride to be dan para groom to be dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Bridezilla by Astory ID. Gimana nih kabarnya work from home-nya? Atau mungkin stay at home-nya? Nah, pastinya buat para bride to be dan groom to be lagi pusing ya sebenarnya karena buat acara-acara yang ada di bulan Maret, di bulan April, atau mungkin ada juga yang wedding di bulan Mei terpaksa harus ditunda. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan ini semua buat yang terbaik buat kita bersama. Semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai, cepat mereda, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, dan Bridezilla by Astory ID akan hadir untuk menemani hari-hari kamu stay at home, work from home, untuk pokoknya bikin kamu nggak bosen deh, dan tetap stay on track untuk mempersiapkan hari pernikahan kamu. Seperti dengan namanya, jadi di channel ini kita akan bahas nih segala hal lika-liku dunia perweddingan yang bakal berpotensi bikin kamu jadi Bridezilla. Kamu nggak pengen kan jadi Bridezilla di hari pernikahan kamu? Nah, untuk hari ini aku punya bahasan yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu ada bisa tebak? Coba, pernah nggak sih ngebayangin kalau nih di hari pernikahan kamu, akad kamu tuh dimajuin 1 jam? Atau kebalikannya, akad kamu justru telat, kok penghulunya nggak datang-datang? Gimana ya? Nah, buat masalah akad dimajuin atau dimundurin ini, jangankan kamu ya sebagai pengantin yang istilahnya panik-panik aja itu di hari H. Kita juga sebagai vendor panik-panik aja banget. Nah, aku dan tim di Astory ID tuh pernah mengalami, bahkan nggak sekali, nggak hanya di wedding, di lamaran pernah, di akad pernah. Dan gimana coba, kenapa sih itu tuh bisa terjadi? Nah, untuk majuin acara kamu itu sebenarnya bukan hal yang salah, tapi bukan hal yang mudah juga. Karena memang banyak elemen dalam acara kamu yang harus kamu persiapkan, dan kamu harus pastikan kalau mereka siap kalau misalkan seandainya acara dimajuin. Nah, ini aku kasih contoh beberapa vendor ataupun elemen dalam acara yang akan terganggu atau mungkin akan sedikit goyang lah ya istilahnya kalau misalkan kamu majuin acara. Yang pertama, catering. Misal nih acara kamu akan mulai jam 10. Nah, setiap dari catering ataupun vendor-vendor yang tidak ada catering, vendor-vendor yang lain tuh pasti punya semacam perhitungan kalau mereka itu harus ready-in barang mereka jam berapa. Nah, misal acara akad atau acara lamaran kamu mulai jam 10. Nah, otomatis mereka akan ready-in, mereka akan membuat makanan dan semua itu ready di jam 9. Tapi ketika kamu majuin akadnya atau kamu majuin acaranya 1 jam misalnya, jadi mulai jam 9. Nah, bisa jadi makanan sih udah siap, tapi mereka akan ada proses beres-beresin barang dan bolak-balik pantry. Nah, itu kan nggak enak ya kalau misalkan udah acara udah mulai, MC udah mulai, terus semua keluarga udah ready, tapi masih ada petugas catering yang bolak-balik pantry gitu. Nah, itu baru catering. Terus yang kedua, yang juga nggak kalah akan kalang kabut itu adalah tim dari fotografer dan videografer atau dokumentasi kamu. Nah, fotografer dan videografer tuh punya standar operasional prosedurnya masing-masing. Entah mereka akan datang hampir 1 jam atau hampir 2 jam sebelum acara kamu dimulai. Nah, tapi mereka udah punya nih job desk yang bakal mereka lakuin atau istilah kata shoot list yang akan mereka take di sebelum event itu, proses rias kamu. Terus yang kedua, mungkin outfit ataupun sepatu ataupun dekorasi yang kamu pakai di hari H. Terus juga misalkan nih suasana ketika entah perumahan kamu atau venue kamu masih kosong. Nah, itu juga penting untuk didokumentasiin. Nah, terus ketika misalkan acara kamu dimajuin, nah kamu harus make sure bahwasannya mereka itu udah ngetek apa yang mereka perluin. Kalau misalkan ternyata apa yang mereka rencanain atau apa yang mereka incer belum selesai di shoot tapi kamu udah harus mulai, nanti kamu yang rugi loh, soalnya dokumentasinya jadi kurang ya kan. Nah, terus juga yang ketiga, perias kamu atau makeup artist kamu, bisa aja makeup kamu tuh belum selesai atau misalkan dia perlu waktu lebih untuk maksimalin makeup atau look kamu nih, tapi rombongan udah datang gitu masih dimajuin, itu pasti panik-panik ajaib banget dan nanti nggak oke kan ke look kamunya. Jadi itu juga hal yang istilah kata jadi sifatnya merugikan kan buat kamu. Nah, terus yang terakhir adalah pengisi acara. Pengisi acara ini meliputi ada MC, terus juga ada petugas tilawah kalau yang muslim, kemudian juga kalau akad ada penghulu. Nah, apakah MC-nya udah ready kalau misalkan acaranya dimajuin? Nah, MC ini juga pasti nggak akan datang mepet-mepet waktu, pasti dia akan datang lebih
dia akan spare waktu di awal-awal sebelum event untuk ngobrol, mastiin rundown dan lain-lain. Nah kalau misalkan dia udah ready, oke, dia ready. Tapi ketika misal contoh petugas tilawah kamu belum datang, misalkan kamu pakai keluarga atau misalkan memang ada teman yang kamu percayakan untuk menjadi petugas tilawah, kalau seandainya belum datang gimana? Nah kemudian juga kalau acaranya kalau misalkan oke, MC misalnya ya, misal banget misal belum datang terus diganti, kita masih bisa cari solusinya. Terus kalau misalkan tugas tilawah masih bisa diusahain ataupun dicari pengganti. Tapi kalau misalkan udah sampai titik dimana kita tinggal nunggu penghulu doang nih belum datang, nah itu gimana? Nah nanti tuh akan ada kekosongan acara kamu yang istilah kata nggak ngapa-ngapain, semua orang bengong. Nah itu juga kan nggak bagus ya. Jadi banyak elemen yang akan terganggu ataupun banyak akan elemen yang memang harus kamu pikirin banget nih sebelum kamu berpikir matang-matang ketika misal rombongan desa udah datang, rombongan pengantin udah siap, tapi memang kecepetan nih datangnya gitu. Nah, terus hal yang paling mendasar, kenapa sih sebenarnya si besan itu bisa kecepetan, terus gimana nih cara untuk mengatasinya? Nah biasanya kalau rombongan datang kecepatan itu karena memang sparing waktu yang mereka siapin atau mereka perhitungkan untuk waktu tempuh dari tempat mereka berangkat nih ke tempat tujuan mereka alias venue acara itu misalkan terlalu panjang atau misalkan lebay lah ya tentunya, atau memang bisa juga dalam kondisi ternyata traffic itu nggak rame-rame banget ya, kita kan nggak tahu ya, jalan kan momen kita ya nggak gitu. Nah untuk mengantisipasi hal itu, nah tips and triknya pertama, bisa aja kamu menyiapkan atau mensepakati unit point yang memang ada di dekat venue, tapi sifatnya itu bisa menampung rombongan lah istilahnya. Ciri-cirinya misalkan satu, masjid atau tempat ibadah. Nah pasti akan punya space ruang ataupun parkiran yang bisa nampung mobil-mobil rombongan, tapi juga bisa misalkan kamu duduk-duduk dulu atau kamu ngobrol-ngobrol dulu. Misalkan kan kita nggak tahu ya keluarga kamu misalkan datang dari jauh dari mana-mana, apalagi kalau dari Jabodetabek, misalkan dari Depok, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi buat menuju ke Jakarta misalkan gitu. Nah terus yang kedua juga kalau misalkan nih ternyata cepet nih, mestinya setengah jam tapi 20 menit belum nyampe. Nah kamu bisa agak konyol sih, tapi yang bisa kamu lakukan adalah berputar-putar atau memperpanjang rute untuk bisa sampai ke venue. Itu juga akan membuat kamu nggak nyampe terlalu cepat. Nah atau enggak pakai cara yang ketiga, yaitu emang kamu nunggu dulu di kendaraan kamu. Misalkan kamu udah nyampe nih, nah terus udah gitu tapi di venue misalkan ada yang belum siap, entah catering entah dekor, kita nggak tahu. Nah bisa aja kamu nunggu dulu di kendaraan kamu, karena beberapa acara nggak akan langsung mulai ketika kamu datang, kayak cetek-cetekin dulu, ngobrol dulu. Tapi ada juga acara yang ketika kamu datang ya udah MC langsung memulai acara dan seolah-olah langsung secara formal rombongan datang dan disambut gitu. Jadi memang beberapa tips ini menurut pengalaman kita cukup ampuh nih untuk bisa menghindari rombongan datang terlalu cepat dan bikin acara kamu dimajuin. Nah sekarang kasusnya kita balik, gimana kalau misalkan acara kamu telat? Kalau telat sih klasik ya alasannya. Dan terakhir, terima kasih udah menonton video ini, sampai ketemu di konten kita berikutnya, bye bye.